Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa program sarjana di kampus STAI Al-Masturiyah, kelas PAI 51 dan kelas HES, karena kelas HES kebetulan katanya dosennya tidak ada. Eh, Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan paparan dosen yang masih awal bicara tentang penelitian atau tentang research. Minggu lalu kita sudah membahas tentang eh, manusia, kemudian kenapa melakukan penelitian, kemudian tentang kebenaran, dan yang lebih penting lagi adalah kenapa manusia perlu melakukan research yang dilaksanakan oleh dirinya. Pada prinsipnya adalah untuk menyelesaikan problem atau masalah yang dihadapi oleh manusia. Oke, kita akan melihat bahwa slide-nya belum ditampilkan ya. Sudah terlihat belum slide-nya? Ya, kita akan melihat eh, dari gambar ini tentang alur dari pokok bahasan yang akan kita bahas selama satu semester ini. Dan ini sudah disampaikan ke tiap kelompok yang nanti di minggu depan akan mulai membahas tentang konseptualisasi masalah penelitian. Ya. Hakikatnya, apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini adalah bahan-bahan untuk memberikan penguatan secara keilmuan kepada mahasiswa agar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk menyusun penelitian dengan memulai penyusunan proposal skripsi. Jadi kompetensi yang diharapkan dari mahasiswa pada saat mempelajari tentang metodologi penelitian, pertama, mahasiswa mampu memahami metodologi penelitian secara konseptual, kemudian yang kedua, mampu menerapkannya dalam kancah penelitian yang sebenarnya. Jadi dasar-dasar awalnya adalah ketika mahasiswa memahami tentang apa itu penelitian secara konseptual. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang diharapkan adalah juga adanya perubahan kognitif, perubahan pengetahuan dari peserta didik atau dari mahasiswa dalam menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi kegiatan penelitian, baik yang dilakukannya sendiri maupun yang dilaksanakan oleh orang lain. Kita bicara tentang hakikat penelitian untuk mengingat yang kemarin sudah dilakukannya, terkait dengan ada istilah pengetahuan, ada ilmu. Ya, pemahaman ini perlu diketahui oleh kita bahwa ilmu adalah pengetahuan, artinya bagian dari pengetahuan. Artinya ilmu itu adalah salah satu jenis pengetahuan. Tapi tidak semua pengetahuan itu berupa ilmu. Ya. Nah, apa yang membedakan antara pengetahuan dengan ilmu? Kita bisa lihat di sini, salah satu yang membedakannya adalah cara mendapatkannya. Pengetahuan dengan ilmu itu memiliki perbedaan. Untuk mendapatkan pengetahuan dilakukan dengan tanpa penalaran. Penalaran tanpa perpikiran logis dan pengetahuannya tidak ada dan pengujian dengan data empiris. Jadi, kalau untuk pengetahuan tidak diperlukan pemikiran logis dan juga tidak ada atau tidak diperlukan juga pengujian secara empiris.
Sementara untuk ilmu, ini penalaran yang didasarkan pada pikiran yang logis dan pengujian data secara empiris. Ini perbedaan antara mendapatkan pengetahuan dengan mendapatkan ilmu. Nah, untuk pengetahuan itu masuk kategori pada bukan metode ilmiah, sehingga kita bisa memberikan contoh apa saja pengetahuan itu bentuknya. Bisa didapatkan dengan coba-coba, dengan intuisi, perasaan, atau dengan akal sehat, dan lain-lain. Di bukunya Akmur Yusuf itu dijelaskan tentang penjelasan ini. Ya. Nah, sementara untuk ilmu itu karena dia didapatkannya melalui penalaran yang pikiran logis dan juga data empiris, maka dia menggunakan metode ilmiah. Langkah-langkahnya sistematis, langkah-langkahnya logis dan bisa diuji. Ya, ini. Jadi inilah yang kemudian kita sebut dengan apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu. Oke. Nah, ketika kita bicara ilmu sebagai sebuah salah satu jenis pengetahuan yang memiliki metode ilmiah dengan sistematis dan seterusnya, kita akan lihat bahwa ilmu itu punya komponen. Ada komponen fenomena, ada komponen konsep, yang ketiganya komponen preposisi, ada komponen fakta, dan teori. Nah, inilah yang kemudian menjadi apa langkah berikutnya untuk dipahami dan diketahui oleh mahasiswa. Kalian bisa screenshot ataupun juga tulis apa yang penting untuk dicatat dari pembahasan yang akan sampaikan pada kuliah hari ini. Apa itu fenomena? Fenomena adalah suatu peristiwa yang ditangkap oleh indera manusia dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Fenomena itu gejala, nama lainnya gejala. Tapi dia dapat diindra oleh panca indera manusia. Artinya dia dapat dijelaskan secara ilmiah. Apa itu konsep? Konsep adalah abstraksi dari fenomena yang disusun berdasarkan generalisasi, simbol-simbol, karakteristik suatu peristiwa, dengan penjelasan lain bahwa hal ini diambil dari bahasa sehari-hari. Itu kalau kita menyebut istilah konsep itu adalah eh, sebuah penjelasan tertentu dari fenomena sebetulnya. Ya. Kemudian ada bahasa ketiga yaitu preposisi. Apa itu preposisi? Preposisi adalah hubungan kausalitas yang berlaku umum di antara dua variabel atau lebih. Paling sederhana kita bisa menyebut seperti contoh begini. Fenomena itu peristiwa yang ditangkap dengan indera. Contoh, ada anak di kelas mengantuk. Why. Itu fenomenanya dapat dilihat. Artinya, kita dapat menyebut bahwa siswa tersebut berperilaku berbeda dengan teman-temannya. Teman yang lain memperhatikan, dia malah kebanyakan menguap. Ya. Ya, kalau menguap berarti tanda-tanda dia mengantuk. Kalau mengantuk itu cirinya kurang tidur. Ya. Atau mungkin juga banyak tidur. Tapi kan itu belum kita dapatkan informasi yang jelas, kita baru melihat bahwa ada siswa yang mengantuk. Nah, lalu ketika kita berbicara terkait dengan konsep, apa yang terjadi pada saat siswa itu mengantuk, kita dapat memberikan apa penjelasan tentang fenomena yang tadi disusun. Oh, kita menyebut bahwa ngantuknya siswa tersebut karena kurang tidur. Kita baru menyebutkan sampai di situ. Berarti konsep ngantuknya itu berdampak terhadap siswa itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, lalu ketika ditanya apa yang menyebabkan siswa itu mengantuk, nah di situ pasti ada variabel-variabel yang saling berpengaruh di antara satu sama lain. Bisa jadi, oh mungkin malamnya begadang, oh mungkin malamnya ngaronda, oh mungkin dia
kurang tidur karena menunggui ibunya di rumah sakit contohnya. Nah, itu kan kita baru menunjukkan adanya hubungan-hubungan dan sifatnya mungkin baru juga ya. Sehingga ketika hubungan-hubungan tadi, variabel-variabel tadi terkait dengan siswa yang mengantuk itu kemudian didekati dengan data yang empiris, setelah dilakukan proses wawancara dengan siswa tersebut, baru kita tahu, oh anak ini ngantuk karena malam tadi dia harus menunggu ibunya di rumah sakit. Itu setelah kita dapatkan informasinya dengan bertanya. Awalnya kita tidak tahu informasi apa yang menyebabkan si siswa tersebut banyak mengantuk di kelas. Nah, ketika ada faktanya, dari mana fakta itu? Bisa dari observasi, kita melihat langsung kenapa dia begitu, atau melakukan proses wawancara dengan subjek ataupun narasumber yang sedang kita teliti. Nah, lalu dari fakta tersebut muncullah teori. Apa itu maksudnya teori? Teori itu adalah seperangkat konsep, definisi, atau proposisi-proposisi yang berhubungan satu sama lain, yang menunjukkan fenomena secara sistematis untuk menjelaskan dan meramalkan. Nah, dari tadi kita menjelaskan tentang fenomena siswa mengantuk di kelas ketika pembelajaran sedang terjadi, kemudian kita memberikan penjelasan bahwa dengan berbagai kemungkinan dia itu mengantuk, lalu setelah digali fakta di lapangannya, maka kita dapat mengetahui bahwa salah satu yang menyebabkan siswa mengantuk itu adalah karena kurang tidur. Kurang tidurnya itu untuk fakta yang ditemukan ke siswa di kelas tersebut adalah karena dia menunggui ibunya di rumah sakit. Berarti secara teori kita bisa sebut, jika ada anggota keluarga yang harus dirawat di rumah sakit, lalu memerlukan dukungan anggota keluarga untuk menjaga, merawat, dan memperhatikan dari si apa anggota keluarga yang sakit itu, maka dipastikan dia akan kurang tidur. Kalau kurang tidur berarti kita akan bisa dapatkan teorinya bahwa salah satu yang menyebabkan rendahnya konsentrasi belajar siswa adalah kurang tidur. Nah, kan itu sudah jadi teori. Itu ya, sudah menjadi teori. Nah, sekarang ketika berbicara apa kriteria metode ilmiah? Kriteria metode ilmiah itu dapat dibagi maksimalnya atau minimalnya menjadi 5 kelompok. Bahwa pertama yang namanya metode ilmiah itu harus objektif. Objektif itu artinya apa? Objektif itu, oh, ini dulu deh, faktual. Faktual itu maksudnya segala sesuatu yang dilakukan untuk menemukan kebenaran harus didukung dengan fakta. Fakta yang faktual. Artinya yang sesuai faktanya. Sementara yang disebut dengan kriteria objektif, bahwa segala fenomena atau gejala-gejala tadi yang ditangkap oleh indera manusia harus dapat diamati dan dianalisis secara objektif. Apa objektif itu? Dikemukakan secara jujur apa adanya. Atau bahasa gampangnya, objektif itu sesuai dengan objeknya. Ya, itu yang kedua. Kriteria yang ketiga adalah analitik. Apa maksud dari analitik? Analitik itu artinya setiap faktor yang terlibat dalam masalah yang sedang diamati harus disoroti secara kritis analitis. Sehingga setiap faktor itu jelas maknanya, jelas fungsinya, dan juga jelas peranannya. Harus analitik. Kemudian yang keempat, deduktif hipotetik. Kita sudah pernah membahas tentang deduktif di minggu lalu. Apa itu deduktif hipotetik? Bahwa dia merupakan penjelasan dari fenomena yang didasarkan pada teori-teori terdahulu yang sudah ada daripada dapat diturunkan hipotesis melalui cara berpikir deduktif. Jadi kalau deduktif itu kan pengambilan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ditarik menjadi hal-hal yang bersifat khusus.
Nah, deduktif hipotetik ini harus bisa dipastikan fenomena yang terjadi itu didasarkan pada teori-teori terdahulu. Dari mana kita mendapatkan teori-teori terdahulunya? Dari referensi-referensi dan hasil riset yang sudah dilakukan. Seperti tadi, apakah kurangnya siswa mengikuti pembelajaran itu hanya dari dia itu kurang tidur? Enggak juga. Banyak faktor lain. Ya, salah satunya yang terjadi di sekolah tadi atau di lembaga tadi itu adalah ketika pembelajaran berlangsung ada siswa yang kurang fokus belajar karena dia menguap terus gitu. Ya. Kemudian yang kelima, kriteria metode ilmiah itu adalah dia harus induktif generalisasi. Tadi mah deduktif hipotesis, kalau sekarang deduktif generalisasi. Apa maksudnya? Yang dimaksud dengan induktif generalisasi berarti si peneliti menguji kebenaran hasil pemikiran deduktif yang sifatnya rasional dengan data empiris. Sudah sesuai atau tidak. Model tadi. Kenapa dia kok eh, ngantuk di kelas? Apakah dia kurang tidur? Apakah dia tidak menyukai pelajarannya? Ataukah gurunya bosenin? Atau siswanya sedang fisiknya lemah? Dan seterusnya. Itu kemudian diatur menjadi sebuah kesimpulan umum hasil kamu setelah melakukan wawancara, observasi, atau juga studi dokumentasi. Kita coba gali lagi deh, biar tidak lupa tentang istilah berpikir deduktif. Apa itu berpikir deduktif? Bahasa lainnya umum ke khusus. Maksudnya apa sih? Ini ada prinsip dasar dari pola pikir deduktif bahwa segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas, dalam satu jenis, berlaku juga sebagian hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal khusus, asal yang khusus itu benar-benar bagian dari yang umum. Kita berikan eh, nama dari istilah berpikir deduktif itu dengan istilah silogisme. Penalaran dengan cara silogisme. Di dalam cara penalaran silogisme itu ada tiga. Ada premis mayor, pernyataan utama, ada premis minor, itu pernyataan kedua, kemudian ada simpulan. Nah, hasil dari deduktif inilah yang kita sebut dengan hasil pemikiran yang logis karena menggunakan rasio. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan penalaran dari cara silogisme ini benar? Pertama, dia ditentukan oleh keterampilan dalam menyusun premis. Jadi artinya, sering-seringlah kita berhadapan dengan masalah-masalah dalam penelitian, sehingga otak kita terlatih untuk tidak tumpul ketika berbicara tentang masalah-masalah penelitian. Kedua, conception. Ada konsepsinya juga. Nah, makanya kalau dalam penulisan nanti skripsi, tidak semua judul yang sama itu akan mendapatkan simpulan secara konseptual yang sama. Tidak. Ya. Kemudian ada judgment. Judgment itu artinya eh, pemberian keputusan dari ahli biasanya. Judgment. Oke. Apa kelemahan dari berpikir deduktif? Berpikir deduktif itu kelemahannya pertama bahwa silogisme sebagai cara berpikir untuk deduktif ini rawan kesalahan dari sisi isi. Ya. Juga yang kedua, rawan kesalahan untuk kesalahan bentuk atau formalnya. Contohnya kan gampang yang premis mayor, premis minor, dan simpulan. Ya, semua makhluk hidup akan mati. Udin adalah makhluk hidup, manusia makhluk hidup. Maka Udin pasti mati. Akan itu, ya itu silogismenya dari kesimpulan yang bersifat umum ke khusus. Nah, tadi bicara tentang silogisme itu apa sih? Ini penjelasan secara teoritisnya ya, bahwa
silogisme itu adalah sebuah premis, atau premis itu adalah sebuah pernyataan yang eh, argumennya itu mengklaim terhadap eh, kebenaran dari sebuah kesimpulan. Nah, in other words, dalam kata lain, premis adalah asumsi yang sesuatu itu benar. Jadi silogisme itu adalah simpulan dari adanya premis mayor dan premis minor. Cuma dalam hal tadi, premis yang diajukan itu adalah premis yang juga harus benar, tidak boleh salah. Oke, sekarang kita akan bicara dengan kata-kata yang mungkin akan banyak muncul nanti dalam research Anda. Ada istilah populasi, ada istilah sampel, ya. Kemudian ada yang semuanya diteliti dari populasinya, itu disebutnya dengan penelitian populasi. Karena tidak dipisahkan antara yang masuk dengan yang tidak. Pokoknya semuanya masuk menjadi populasi. Tuh. Kalau nanti kemudian ada perubahan karena hanya diambil sebagian saja, nah berarti kita nanti menentukan sampel. Lihat oleh kalian slide ini. Sejumlah besar A, yaitu sampel maksudnya, diamati memiliki sifat B. Sehingga semua A termasuk yang tidak diamati juga mempunyai sifat B. Jadi kalau kemarin-kemarin judulnya rada-rada mudah ditebak, ya, karena premis mayor, premis minor, silogisme. Kalau sekarang dibalik, isinya rada-rada bikin kerung mata. Nah, makanya kalau untuk seharusnya jenjang perguruan tinggi mah sudah harus ya belajar tentang mantik atau belajar tentang logika, karena itu sangat apa ya sebutnya berdampak atau berpengaruh baik terhadap kamu ketika nanti berpikir secara logis. Nah, sampel ini baik sampel yang eh, populasinya banyak ataupun yang kita yang sedikit ya karena diambil sampelnya saja, maka ditentukan oleh apa saja. Pertama, besar kecilnya sampel. Dua, representatif dari sampel. Representatif itu artinya keterwakilan dari populasi yang menjadi sampel. Nanti saya berikan contoh. Kemudian yang ketiga adalah homogenitas sampel. Sampelnya homogen, pasti mual jauh. Pertanyaannya sama dengan dijawab dengan sama juga. Gitu. Ya. Nah, ketika populasi yang besar ini kemudian ditentukan, maka lahirlah generalisasi empiris. Ini yang kita sebut dengan berpikir induktif. Beda dengan tadi yang deduktif. Ya. Kenapa ada induktif dan deduktif? Itu sebetulnya tadi tergantung dari banyak faktor. Salah satunya ini di sini disebutkan besar kecilnya sampel, representatif sampel, lalu homogenitas sampel. Sehingga harus dipakai apa? Harus dipakai yang sejenis. Oke, ini Einstein. Einstein pernah ngomong, tidak ada benda yang terjadi begitu saja di secara random di muka bumi ini. Tidak, tidak ya. Oke, lanjut. Penalaran keilmuan. Penalaran ilmuwan atau yang kita sebut dengan penalaran induktif. Ketika kita memulai sesuatu dengan adanya teori, maka di situ akan muncul penalaran yang bersifat deduktif. Penjelasan dan peramalannya ada hipotesis. Dari situ, orang kemudian menguji hipotesisnya. Sudah benar atau belum? Kalau belum, paksa harus revisi dan dikirimkan kembali untuk diperbaiki di naskah. Lalu setelah diuji hipotesisnya, lanjutkan dengan observasi fakta. Benar tuh sih fakta nete begini, benar tuh sih begitu, benar enggak sih begini. Kalau ternyata jawabannya sama semua, berarti memang di situ ada jawaban tergantung cara penanya bertanya terhadap narasumber. Gitu. Ya. Jadi kalau misal kamu nanyanya biasa, ya jawabannya juga biasa. Tapi kalau kamu namanya rengkuh, hormat, dan seterusnya, maka kamu juga akan mendapatkan jawaban yang berbeda.
Sesuaikan dengan begitu. Nah, bedanya induktif dan deduktif ketika kita coba gambarkan sebagai berikut. Nah, disinilah teori itu diturunkan menjadi hipotesis, lalu diuji, lalu jadi fakta. Kalau untuk S2, di sini tidak. Caranya, kuasai dulu hukum-hukumnya, lalu setelah hukumnya apa diketahui, kaidah-kaidahnya dipahami, masuklah dengan mencoba untuk eh, apa menalar menalar tuh berpikir tentang apa yang harus saya kerjakan di sini. Oh, bikin tugas. Cepat-cepat dong, kerjain. Kerjain satu, kerjain dua, kerjain tiga. Oke, maka nanti akan muncul pemahaman. Oh, mahasiswa semester 5 1 PA5 itu ternyata anaknya rajin. Dari mana tahu rajin? Contohnya ya, contohnya nih. Ketika eh, diobservasi, dilihat, oh ternyata benar latihannya seminggu full, nggak berhenti-berhenti. Oh benar gening, kenapa harus pakai baju? Bajunya juga beli. Wih, itu nggak bajunya beli? Kalau misalkan begitu. Nah, ketika kalau dalam teori diturunkan secara deduktif menjadi hipotesis, kalau kuantitatif, kalau kualitatif bukan. Anda menemukan eh, hasil dari observasi fakta Anda, lalu itu jadi teori. Bisa jadi, ya, bisa jadi. Oke, sekarang kita berbicara tentang apa perbedaan dan persamaan dari penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ada yang mau komentar? Boleh, silakan. Ada? Ada? Ini masih pada off kamera ya? Silakan kalau ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut materinya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini yang hadirnya ada 40. Ada? Silakan. Yang mau ditanyakan? Nah, inilah kalau kuliah online tapi tidak diawasi itu begini nih. Semuanya off kamera, hanya satu dua orang saja yang menampilkan. Sisanya semua pasang alarm. Untuk apa? Ya, untuk dia melakukan sesuatu yang dia inginkan. Oke, ada? Ditunggu nih. Ini besar kemungkinan sudah pada paham kali ya. Besar kemungkinan. Boleh jadi kemungkinannya salah. Ada? Silakan. Halo. Gak ada Kang, lanjut aja. Ya, ini mah. Di dulu kiawai kalau kuliah online jadi tidak apa, tidak respect gitu. Harusnya jangan begini nih. Oke, kita lanjut. Tadi dijelaskan tentang penalaran eh,
deduktif dengan induktif. Sekarang ketika berbicara apa perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kalau dilihat dari sisi atau aspek umum, ya, kita akan lihat bahwa terjadi perubahan perbedaan, ya, eh, yang sangat signifikan antara cara berpikir yang benar dengan yang biasa-biasa. Untuk yang kualitatif dan kuantitatif, bedanya di sini. Bedanya karena sifat realitasnya, hubungan pribadi, hubungan peneliti dengan yang diteliti, hubungan antar variabel, hubungan kemungkinan generalisasi, dan seterusnya dan seterusnya. Perbedaan aksioma itu artinya perbedaan yang tidak bisa dipungkiri pasti ada. Nah, kalau sifat realitas, ini dijelaskan nih, bahwa dalam penelitian kualitatif berdasarkan filsafat positivistik atau paradigma interpretatif. Ya. Nah, kemudian sifat dari realitas itu apa sih? Kenyataan yang ada itu tidak dapat dilihat secara parsial atau terpecah-pecah. Karena setiap tempat itu punya marketing masing-masing, punya pemimpin masing-masing, CEO, boga doge kabid jonona kan eselon 3, berarti itu semua bisa dilakukan. Gitu. Kemudian hasil kinerja mobil misalnya, penelitian kualitatif dapat meneliti dari mesinnya saja, bodinya saja. Atau bahkan kalau peneliti yang lain yang belum canggih, ya berarti dia harus eh, apa menjelaskan itu dengan sangat terang benderang supaya orang-orang di sekitarnya bisa percaya. Nah, maka sifat realistis yang berikutnya adalah orang memancing, orang kuantitatif melihat orang yang mancing itu apa? Kegiatan untuk mencari ikan. Orang kualitatif melihat melihat orang memancing untuk menghilangkan stres daripada menganggur atau menyepi dan lain-lain. Itu alasan-alasan. Ya. Nah, bagaimana hubungan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain, dengan yang akan diteliti, atau bahasa lainnya ketika dia akan kita jadikan sebagai sampel penelitian kita. Apa yang harus dilakukan? Orang kuantitatif kebenaran itu di luar dirinya. Sehingga hubungan metode dan yang diteliti harus ada jarak. Dengan demikian, kuantitatif tidak sebagai human instrument saja. Maka dengan teknik participant observation atau in-depth interview, maka orang-orang kualitatif akan merasa bahwa orang kuantitatif itu melihat dirinya jadi gini, orang kuantima kebenaran itu di luar dirinya, sementara di kualitatif dia sendiri sebagai instrumen. Instrumen itu apa? Alat untuk mengumpulkan data. Walaupun tetap aja kalau dia pakai alat seperti wawancara, studi dokumentasi, itu dia sendiri akan nanti melakukan. Nah, di satu sisi yang lain, kita mengenal ada istilah hubungan antar variabel. Penelitian kuantitatif melihat hubungan variabel itu sebagai hubungan kausalitas. Diketahui adanya variabel independen dan adanya variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian kualitatif sebaliknya, dia berpendapat bahwa hubungan variabel itu bersifat resiprokal. Resiprokal itu ada central-central gitu. Tidak diketahui mana independen dan mana dependen variabel. Itu kalau kebetulan dalam penelitian tidak ada penjelasan ya nih perbedaan kuanti dengan kuali. Nah, bagaimana tentang kemungkinan melakukan generalisasi? Generalisasi itu artinya memberikan sifat keumuman untuk semua yang ada. Orang kualitatif, orang kuanti maksudnya menekankan pada keluasan informasinya dan kecenderungan melakukan generalisasi. Beda pada orang kualitatif,
dia akan memilih cara bagaimana ini didalami dengan benar, cenderung studi kasus yang cenderung dapat ditransfer, maksudnya ditransfer dapat ditransferability, dapat diterapkan di tempat lain dengan kondisi yang tidak jauh berbeda. Nah, ini juga yang menjadi faktor saya kemudian berusaha untuk selalu menyiapkan segala sesuatunya dengan maksimal supaya, Iya, iya. supaya kuliah juga lancar. Ada peran nilai. Kalau dalam bahasa Inggris itu nilai yang dimaksud bukan ini LAI nilai, bukan itu ya. Apa itu nilai? Dalam penelitian kualitatif terjadi interaksi kan, sehingga peneliti dan peneliti yang diteliti itu menjadi narasumber, latar belakang, pandangan dan keyakinan yang mendasar, nilai-nilai, persepsi yang tidak selalu sama. Itu kalau di kualitatif. Beda dengan di kuantitatif. Kalau kuantitatif itu bebas nilai, jaga jarak, ya independen jauh lebih besar. Karena apa? Dia pimpinan. Itu, ya. Oke, saya pikir untuk hari ini itu dulu saja. Kalau ada yang mau disampaikan, silakan. Terkait dengan tugas-tugas juga mungkin ada yang mau dipertanyakan, silakan. Ada? Ini dikasih kesempatan, wae. Tidak ada yang ngambil kesempatan. Ada? Baru ada 42 orang nih yang hadir. Mohon dibantu untuk kelas PAI 1 dan HES yang hadir hari ini tolong di absen ya. Gimana? Ada yang mau sampaikan? Ada? Oke. Ini masih ada yang belum ini ya mendapat hidayah Gusti Allah tentang harus on kamera. Ya. Nurmila tuh belum, Neng Yulia juga belum. Hmm, oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke. Oke, bentar. Kita tampilkan dulu. Oke. Uh, Oke. Ini sekarang kita bicara tentang slide pertama, yaitu tentang karakteristik penelitian. Dimulai dari desainnya, dari tujuannya, lalu dari hmm, bentar. Hmm, penelitian karakteristik penelitian. Oke. Tadi dijelaskan tentang apa? Ini penjelasan masih tentang kuantitatif dan kualitatif dengan penjelasan-penjelasan yang lebih rinci.
Karakteristik penelitian ditinjau dari segi data. Kalau kuantitatif, maka hasil pengukuran variabelnya akan digunakan dalam instrumen. Ariadnesma, apa? Kalau ini sih karakteristik penelitiannya adalah sampel. Dilihat dari sini kuantitatif bisa besar. Kemudian apa? Hasil pengukuran variabelnya itu dapat menggunakan instrumen. Seperti instrumen pengambil data dari wawancara. Dengan wawancara lagi. Besar. Ada lagi, jika sampelnya itu besar, bisa nggak? Bisa. Apa itu sampel? Sampel itu adalah seluruh apa objek yang ada di lokasi tersebut yang akan diteliti. Oke, kita lewat dulu ini. Dilihat dari subjeknya, analitisnya, eh, hubungan dengan respondennya itu sangat harus dijaga. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan untuk bisa melakukan perubahan-perubahan. Maka kita pun harus memberikan langkah-langkahnya yang kira-kira bisa sesuai dengan perubahan itu sendiri. Gitu. Ini ada analitis, kalau kuantitatif setelah selesai pengumpulan data, kalau kualitatif terus-menerus sejak awal sampai dengan akhir penelitian. Analitisnya kalau kuantitatif itu deduktif, kalau kualitatif induktif. Terus ke bawah dengan eh, apa? Saya ya. Termasuk ini nih ada karakteristik penelitian dilihat dari usul penelitian. Apakah usul dari penelitian ini sudah sesuai dengan kerangka kerja prodi? Itu juga jadi pertanyaan. Jadi kalau Anda home base di mana contohnya, kalau dosen home base, berarti dipastikan, ya dipastikan Anda menuliskan data alamat yang benar. Gitu. Oke, nah ini desain perancangan penelitian. Ini juga nanti akan dibahas oleh kelompok-kelompok yang ada di dalam grup ya. Deskriptif apa sih? Desain penelitian yang disusun untuk memberikan gambaran yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Langkah-langkah penelitian deskriptif dan oke. Langkah-langkahnya penelitian itu gimana sih? Sama. Rumuskan masalahnya, rumuskan tujuan penelitiannya, mengkaji pustakanya, menentukan sampelnya, kemudian menyusun instrumennya, diuji dululah instrumennya kepada narasumber, ya, diuji juga kepada apa sampel yang berbeda bukan yang sama bisa, begitu. Ini eh, langkah-langkah penelitian ini bisa diikuti oleh semua, ya. Langkah-langkah merumuskan masalah penelitian, masalah merumuskan tujuan penelitian, mengkaji pustaka, kemudian menentukan sampel yang representatif dengan menggunakan rumus ataupun juga boleh jadi menggunakan software. Contohnya ini perlu dilakoni ya. Kemudian menyusun instrumen penelitian ke lapangan, dari data, data dapat, kemudian menganalisis data, lalu menarik kesimpulan. Gitu. Ya. Oke. Ini adalah sebagian dari slide-slide yang akan sudah buatkan untuk kalian bisa pelajari. Ya. Oke. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan terkait dengan dunia penulisan artikel? Pasti banyak yang nanya. Boleh? Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyusunan artikel? Halo? Ini yang hadir ini aja nih, tolong bantu Akang untuk men-screenshot pertanyaan dan jawaban ini nih, yang partisipan. Tolong dong, dibantu. Bisa nggak? Ada? Masih belum ada juga?
Kumaha gitu ya tuh. Oke, kalau memang ternyata belum ada juga, ya, prinsipnya akan berharap minggu depan diskusi sudah mulai running, jalan. Yang penting satu, siapkan yang namanya naskahnya, artikelnya, cari lokasi mana yang kira-kira tepat, lalu nanti sampaikan ke saya untuk nanti kita akan coba bantu penyelesaiannya. Minimal aksesnya seperti apa, gitu. Ngobrolnya kayak gimana. Kan tadi penting. Sebagai seorang calon mahasiswa yang mau benar, ya harus dia menghadapi banyak kendala. Baca buku, kerjakan tugas, baca artikel jurnal, kemudian lagi ngomong laptop lah dan lain-lain. Makanya jangan sampai lelah untuk hanya sebatas kuliah. Kenapa? Karena kuliah kalau dibarengi dengan lilah, maka tidak akan ada lelah. Sekarang pukul 14:06, jadwal saya sampai jam 14 lebih 50 menit. Ada waktu 50 menit lagi untuk kalian bisa melakukan diskusi dengan teman-teman kalian sendiri yang satu kelas untuk bagaimana penulisan artikel untuk minggu depan. Ingat ya, jangan sampai kamu apa sebut itu terbatas pada hal-hal yang kamu lakukan sendiri. Pokoknya kalau kemudian otakmu lagi sepaneng, capek, jangan terlalu banyak dibebani dengan hal yang berat. Tapi justru banyak harusnya di apa? Digali lagi supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Nah, oke, ada waktu 50 menit, 40 menit lagi akan keluar di apa di Zoom dengan catatan tolong banget pelajari betul bagaimana cara-cara menyusun artikel ilmiah. Sumbernya juga jangan sampai satu, bawa juga dari artikel ilmiah minimal porsinya 32 30 referensi di apa? Harus di harus disitasi gitu ya. Jangan hanya 10 15 tapi 30 ya. 30 begitu. Akan keluar akhirnya tina grup tina Zoom, nanti silakan kamu sendiri dengan teman-temanmu yang ada di sini silakan berkomunikasi. Akan sampai dengan pukul 3 nanti Zoom-nya tidak akan ditutup. Silahkan untuk berkomunikasi sama kalian satu kelas, yang HES, kemudian yang apa eh, PAI untuk nanti persiapan minggu depan bagaimana presentasinya, bagaimana catatannya dan seterusnya. Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya berarti kan nggak ngerti meren gitu, meren gitu meren. Ya. Oke, ini hal-hal ini akan kita coba jadikan sebagai produk bahan ajar. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman kita yang belum memahami tentang metodologi penelitian di bagian dasar. Minggu depan, konsep tulisnya masalah penelitian harus tampil, dan semua kelompok yang lain pastikan tugasnya juga dikumpulkan di eh, waktu itu ya di minggu depan. Oke, dan ini thank you. Oke, teman-teman semua, silakan akan keluar di grup. Silakan kalian berkomunikasi saja. Tolong PJ bantu Akang untuk tuliskan siapa yang hadir dan tidak hadir untuk kelas HS dan HES dan PAI. Satu, ya. Oke. Insya Allah minggu depan kita biasa kuliah tatap muka kembali, ya. Jangan lupa disiapkan infokusnya yang ramah lingkungan lah biar cepat beres ya. Gitu. Oke. Oke, terima kasih. Silakan ke PJ-nya masing-masing akan keluar. Nanti tapi Zoom tetap berjalan, ya, tetap berjalan. Silakan dikomunikasikan temannya untuk melakukan aktivitas melakukan Zoom, ya. Kalau ada apa-apa, japri saja atau WA langsung, ya, untuk penjelasan terkait dengan materi bahan ajar untuk apa diproses dengan sebaik-baiknya.
Oke, terima kasih. Bila itu Taufiq Walhidayah, muwafiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zoom-nya tidak akan Waalaikumsalam ditutup ya, warahmatullahi tidak ditutup. wabarakatuh. Ini yang dijadikan hostnya Muhammad Ali Diar.